Ya, halo sahabat Pans, dimanapun berada. Halo semua sahabat Pans. Ya, halo selamat sore sahabat Pans dimanapun berada. Kita kembali lagi di acara Research Corner. Nah, di acara Research Corner kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu analis saham yang kita akan membahas terkait harga batu bara yang sudah mulai turun lagi ke 100 juta US dollar per ton. Kita langsung saja ya undang analisnya. Ya, kita invite dulu. Halo, selamat sore, Mas. Ya, sore Mas Felix. Ya, suara saya sudah terdengar? Sudah jelas, Mas. Ya, sudah terjelas jelas ya. Ini lagi di mana Mas? Di kantor ya? Lagi di kantor, Mas. Saya WFA kebetulan. Di saya dari rumah. Oke, siap, Mas. Oke, ini sambil kita menunggu beberapa teman-teman sahabat Pans yang lagi baru mau join ya di live kita kali ini. Nah, ngomong-ngomong kesempatan di Riset Corner kali ini kita akan lebih banyak ngebahas tentang saham-saham dan batu bara ya, terutama ya sesuai dengan tema kali ini yaitu harga batu bara terus turun, apakah balik ke 100 US dollar per ton ya yang akan dibawakan oleh Mas Felix Darmawan selaku riset analis di Panin Sekuritas. Oke, nanti buat sahabat Pans jika ada beberapa pertanyaan-pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa kita diskusikan langsung kepada Mas Felixnya. Oke Mas, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Mas Felix membahas terkait batu bara ini. Ya, silakan Oke, Mas. selamat sore Sobat Pas. Di sini saya Felix Namawan ingin membahas bagaimana prospek ya dari outlook harga batu bara itu sendiri setelah harga batu bara di bulan Maret awal ya ini sempat mencapai all time high-nya di 440 US dollar per tonnya, dan karena itu disebabkan adanya sanksi ekonomi ya yang berlakukan dari negara-negara Uni Eropa ke Rusia ya setelah pasca invasinya ke Ukraina. Selain itu juga karena adanya kebutuhan batu bara yang tinggi ya karena masih memasuki musim dingin, dan juga adanya kebijakan dari Indonesia yang sempat melarang ekspor batu bara ke luar negeri, dan itu mendorong harga batu bara mencapai all time high-nya di 2 Maret kemarin. Lalu di update terkini bahwa setelah mencapai all time high, ini harga batu bara berangsur-angsur kembali menurun nih Mas. Jadi kemudian dari 440 US dollar kemudian turun sempat ke 400 US dollar sampai saat ini di 260 US dollar per tonnya, dan di sini kita melihat bahwa penurunan harga batu bara sendiri ini ditenggarai oleh mulai menurunnya ya tensi dari Rusia dan juga Ukraina pasca pertemuan di Turki ya Mas ya. Jadi setelah di pertemuan tersebut tercapai beberapa poin ya, yang pertama adalah untuk penghentian operasi militer ya dari Rusia di ibu kota Ukraina di Kiev dan juga di Chernihiv, sehingga serangan Rusia sedikit mulai berkurang ya. Dan selain itu juga Ukraina semakin menetapkan diri ya sebagai negara yang netral dalam posisi ini, sehingga ini juga mengurangi tensi dari adanya ketegangan di Eropa Timur. Selain itu juga di Eropa Barat ya, yang mana mereka sudah memberikan berbagai macam sanksi untuk tidak mengimpor gas dari Rusia. Ini kemudian mulai switching nih ke LNG yang dimiliki oleh United States, yang mana ini baru kemarin ya dari kesepakatan mereka, di mana Amerika Serikat ini datang untuk membantu mengurangi ketergantungan dari pasokan energi dari Rusia ya Mas ya. Jadi ketika negara Eropa ini kemudian nggak mau beli dari Rusia, kemudian dari Amerika Serikat sendiri ini datang untuk menyuplai LNG, yang mana ini juga dibutuhkan oleh negara-negara Eropa untuk ya semacam untuk pembangkit listrik, kemudian dari konsumsi masyarakatnya, di mana ya ini juga
sejalan ya dengan misi dari Rusia, dari Uni Eropa sendiri untuk meningkatkan proporsi clean energy di Eropa setidaknya sampai tahun 2030. Namun sebenarnya ini cukup ambisius ya, di mana pada Maret sampai awal Maret ini Uni Eropa ini masih bergantung ya terhadap impor natural gas, oil dan juga coal ya, di mana porsinya ini sekitar 57 sampai 60% untuk konsumsi energinya, yang mana pada tahun lalu ini Rusia menjadi supplier tertinggi ya, yang mencapai 46%, disusul oleh Amerika Serikat yang mencapai 15%. Namun di satu sisi juga karena memang adanya kebijakan untuk semakin green ya untuk pembangkit listriknya, maka Jerman ini juga akan menutup PLTU-nya ya pada tahun 2023, yang mana akan diganti dengan pembangkit listrik tenaga gas. Dan selain itu juga dari kawasan Asia, ini PLTU India mengimpor 1,4 juta ton ya batu bara di Februari tahun ini, yang mana ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama ini menurun ya dari 3,4 juta ton batu bara, di mana ya penurunan impor ini terjadi meski pemerintah India sendiri mendorong nih untuk pembangkit listrik tenaga uap ini untuk meningkatkan pencadangannya ya, karena memang ini untuk menjaga-jaga dari peningkatan demand konsumsi listrik sendiri di bulan April dan juga seterusnya. Selain itu juga dari wilayah Jepang ini juga menurun ya 20,91% year on year di Februari kemarin, yang mana ini menjadi 4,41 juta di Februari 2022. Dan selain itu juga dari wilayah China ya, ini juga karena adanya naiknya kasus COVID-19, yang mana ini bertranslasi pada lockdownnya beberapa kota besar ya di China, ini membuat kegiatan aktivitas manufaktur di China ini semakin menurun ya, karena ya mereka melakukan zero COVID policy, yang mana ketika ada COVID merebak kemudian ya harus di lockdown, dan ini berdampak pada aktivitas manufaktur yang semakin menurun, di mana ini tercermin dari PMI Index ya, yang mana ini yang data terbarunya mencapai 49,5, yang mana ini levelnya di bawah 50 ya, yang mana sebagai threshold jika aktivitas manufaktur ini mengalami pertumbuhan atau mengalami ekspansi, yang mana ini juga menjadi petanda juga bahwa aktivitas manufaktur di China ini sedikit banyak melambat ya Mas ya. Dan kemudian juga ini yang tadi itu kita bahas dari sisi demand-nya, kemudian kita bahas dari supply side-nya, yang mana dari China sendiri ini di tahun 2022 menargetkan produksinya mencapai 4,41 miliar ton ya, atau naik tipis sekitar 8,3% dari tahun lalu, yang mana ini akan menjadi rekor produksi batu bara di Cina ya sepanjang sejarah, di mana ini juga menjadi salah satu kebijakan untuk menjinakkan harga batu bara di global sendiri, karena ya China sangat membutuhkan batu bara ya untuk pembangkit listrik dan juga aktivitas industrinya, di mana pada tahun lalu di second half 2021 ini sempat terjadi krisis listrik ya di China sendiri, karena ya adanya peningkatan demand juga, dan juga ya aktivitas ataupun produksi batu baranya ini masih belum normal lagi karena masih adanya pandemi COVID-19. Dan kemudian dari domestik sendiri, ASDM merilis ya jika target produksi batu bara di Indonesia ini di kisaran 663 juta ton atau naik sekitar 6,1% ya dari tahun lalu, di mana ya pemanfaatan dari batu bara domestik ini juga naik ya, ditargetkan mencapai 165,7 juta ton ya di tahun 2022 ini. Dan kemudian juga dari Australia ini juga menargetkan produksinya naik 10,2%, dan secara umum peningkatan produksi batu bara global ini diprediksi akan naik ya 6,5% menjadi 8,46 miliar ton, sehingga dari adanya peningkatan aktivitas industri setelah adanya beberapa pelonggaran mobilitas dan juga adanya peningkatan aktivitas di manufaktur dan juga adanya kenaikan harga, ini juga memicu peningkatan produksi secara global. Dan untuk dampak terhadap harga batu bara ya terhadap emiten yang kami cover, di mana ada 3, ini sangat positif ya, di mana pada tahun lalu ini walaupun produksinya secara umum tidak terlalu tumbuh pesat ya, namun ketika adanya kenaikan dari average selling price ataupun harga rata-rata batu bara yang dijual, ini bertranslasi pada peningkatan revenue dari masing-masing perusahaan. Misalnya dari Adaro, ini produksi di tahun 2021
mencapai 52, juta ton ya, yang mana ini tuh turun ya 3,3% dari tahun lalu, yang sebesar 54,5 juta ton. Kemudian dari ITMG ini relatif stagnan ya. Produksi di tahun lalu ini mencapai 18,2 juta ton, di mana tahun lalu tahun 2020 ini mencapai 18,4 juta ton. Tapi ketika kita lihat dari revenue yang mereka dapatkan, ini Agro mengalami peningkatan revenue ya sebesar 56% year on year, yang mana ini mencapai 3,9 miliar US dollar, di mana pada tahun 2020 ini cuma 2, miliar US dollar. Kemudian dari ITMG ini juga mendapatkan revenue yang signifikan ya tumbuhnya ya sekitar 89%, yang mana menjadi 2,08 miliar, yang mana pada tahun 2020 ini cuma 1,1 miliar. Jadi walaupun tahun 2021 ini sebenarnya belum ada peningkatan secara masif ya, tidak seperti bulan Maret ini, namun translasinya ke emiten batubara ini sangat-sangat positif sekali ya, di mana Adaro ini naik 56% dari pendapatannya, kemudian dari ITMG hampir 90%, dan juga PTBA nih, yang mana mayoritasnya kan dijual di domestik ya, tapi mereka juga mendapatkan berkah dari kenaikan harga batubara di tahun 2021, yang mana laba mereka ini naik 70% di tahun ini mencapai 29 triliun rupiah, yang mana ini menjadi level tertinggi ya sepanjang masa perusahaan. Dan ya mungkin itu aja dari update harga batu bara sampai saat ini ya Mas. Jadi memang ini positif sekali ya untuk terhadap performa dari emiten batu bara masing-masing itu sendiri sih Mas. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, berarti untuk sektor yang batu bara kali ini tuh memang semakin menarik ya untuk kita koleksi sahamnya ya. Itu. Oke. Iya, iya, iya. Ya. Ya, halo? Halo Mas. Iya Mas. Enggak ya. Oke. Ya, jadi semakin menarik ya untuk update harga batu baranya. Jadi tadi udah Mas Felix jelaskan terkait supply and demand-nya bagaimana dan terkait prospeknya ke beberapa saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut Mas Felix sendiri untuk kedepannya kira-kira saham batu bara ini akan menarik sampai kapan? Kira apa sampai sepanjang akhir tahun atau di bulan-bulan tertentu saja atau bagaimana, Mas? Iya, memang di situasi normal ya, memang harga batu bara sendiri ini juga mengalami ada siklusnya sendiri ya. Misalnya ketika akhir tahun ini demand dari batu bara juga akan meningkat karena emang menghadapi musim dingin ya di beberapa negara di Eropa ataupun di Asia juga di bagian utaranya, dan ini juga menjadi salah satu sentimen mengapa harga batu bara pada periode akhir tahun ini meningkat. Dan selain itu juga kemudian dari adanya pengurangan produksi ya karena adanya hujan di negara-negara produsen, ini juga sedikit banyak mengganggu aktivitas supply chain-nya ya dari kegiatan tambang di lapangan, karena ketika memang adanya hujan, adanya banjir, ini akan mengganggu kegiatan operasional dari tambang batu bara itu sendiri, sehingga ini sedikit banyak bertranslasi pada kenaikan harga batu bara di masa-masa tersebut, yang mana ini juga menjadi faktor yang perlu kita perhatikan ya ketika memang kita memiliki ataupun ingin berinvestasi di emiten batubara. Dan selain itu juga memang kita untuk saat ini ya Mas, untuk saat ini kita memang harus memperhatikan bagaimana pola tensi dari geopolitik di Eropa Timur ya, karena ya dari adanya tensi politik di Eropa Timur ini membuat harga komoditas secara umum ini fluktuatif ya Mas ya, kadang naiknya sampai all-time high, kemudian sampai ada yang di halt, dan juga sempat anjlok beberapa hari, misalnya seperti nikel ya di London Metal Exchange. Dan ini juga menjadi salah satu faktor ya yang harus kita perhatikan, bagaimana arah pola kebijakan dari elit-elit di Uni Eropa dan juga di AS ya Mas. Dan oleh karena itu maka kalau misalnya saya sih melihatnya dengan adanya penurunan demand ya khususnya dari pembangkit listrik di India, kemudian di Jepang, ini menjadi salah satu concern ya dari bagaimana sih aktivitas industri di negara-negara tersebut ketika memang sudah mulai pulih, namun permintaan akan batu bara untuk PLTU-nya ini by month to month ini sedikit menurun ya, dan ini juga
perlu kita perhatikan juga COVID-19 policy ya di China, yang mana ini juga sedikit banyak akan menghambat dari proses manufaktur di China itu sendiri, karena ya kita tahu ya China sendiri ini merupakan negara besar juga dari segi manufakturnya, kemudian dari pembangkit listriknya, dan ketika memang adanya semakin banyaknya pemberlakuan lockdown di beberapa kota besar, ini juga sedikit banyak akan menurunkan ya pergerakan harga dari komoditas itu sendiri, dan juga demand-nya sendiri. Dan ya memang sih ini agak sulit ya, karena memang ini kebijakan yang sangat cepat juga ya Mas ya, dan ini juga tidak bisa diberlakukan long term juga, yang mana ini akan situasional sekali, dan ini juga sebenarnya perlu diperhatikan secara seksama. Namun kalau saya melihat bahwa kedepannya sih harga batu bara akan stabil ya, karena pasti konflik di Eropa Timur, kemudian dari aktivitas industri di negara-negara maju, baik di China ataupun di Eropa, ini juga semakin lama semakin stabil, semakin lama sudah memiliki ketemu ya titik keseimbangannya, dan oleh karena itu di saat-saat itulah kemudian harga batu bara mulai bergerak stabil, yang mana kalau misalnya kami memiliki estimasi jika harga batu bara global di sepanjang tahun ini tuh di kisaran 160 US dollar, yang mana ini kami gunakan untuk sebagai asumsi ya Mas ya, sebagai asumsi dari harga jual batu bara di emiten-emiten yang kami cover. Namun dari perbedaan antara harga asumsi 160 US dollar tadi sama harga di Newcastle yang saat ini di sekitar 260 US dollar, ini masih positif ya Mas ya di proyeksi forecast laporan keuangannya. Misalnya dari Adaro ini ketika di tahun lalu ini masih mendapatkan 3,9 miliar US dollar, di tahun depan kami memprediksikan bisa mendapatkan 5 miliar US dollar. Kemudian dari PTBA yang mana tahun lalu ini mendapatkan 29 triliun rupiah, ini kami prediksikan bisa mendapatkan 40 triliun rupiah ya di tahun 2022. Dan juga untuk ITMG, kami juga memproyeksikan adanya pertumbuhan ya dari revenue emiten tersebut sekitar 500 miliar US dollar dari tahun ini, dan ini masih menjadi sentimen positif ya Mas ya, walaupun sedikit lebih konservatif, namun ketika kita sudah memasuki ke dalam financial modeling kami, ini juga masih positif dampaknya terhadap emiten-emiten yang kami cover. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas. Oke, nah tapi ada nggak Mas kemungkinan worst case atau semacamnya jika misalnya harga batu bara ini turun ke US dollar, kurang dari mungkin ya ini kemungkinan itu, atau memang mungkin ya memang dari historical sendiri bahwa kenaikan harga batu bara dari 230 US dollar sampai 440 US dollar dalam kurang lebih 1 minggu ini memungkinkan sekali ya Mas ya. Dan sebaliknya ketika memang harga batu bara ini turun anjlok dari katakanlah dari 260 US dollar ke 100 US dollar, ini bukannya tidak mustahil ya Mas ya, namun kita melihat bahwa bagaimana nih bagaimana solusi atau misalnya dari cooling down-nya tensi Rusia dan Ukraina. Ketika memang nanti Eropa ini berbaikan lah dengan Ukraina, maka ya mungkin akan meningkatkan suplai energi ya dari Rusia ke Eropa, yang mana ini akan memperhitungkan suplai batu bara dari Rusia ke global, yang mana selama ini market ini tidak menghitung, karena ya selama ini kan negara-negara di Eropa ini tidak membeli ya, akan mengurangi lah dari pembelian batu bara dari Rusia. Mungkin beda ya, misalnya seperti India ya Mas ya, ini mencari opportunity untuk membeli komoditas dari Rusia yang mana ini dijual murah, tapi ya itu cuma India aja. Negara-negara lain praktis ya ini mengikuti tensi geopolitiknya Mas, seperti itu Mas. Jadi memang ini sentimennya masih sentimen geopolitik, dan ini juga sentimen yang menurut saya akan bisa berubah dalam waktu yang cepat ya. Dan ya kita juga masih nggak tahu ya bagaimana pola pikir dari para elit-elit di Eropa dan juga Amerika Serikat terkait menghadapi ataupun misalnya
menjalani solusi yang akan dilakukan ke depannya seperti itu Mas. Tapi ya memang ini masih terbuka sekali, tapi ya memang ini cukup apa ya namanya cukup tergantung bagaimana pola kondisi geopolitik di Eropa Timur sana Mas. Dan kalau misalnya dari fundamental demand side-nya sendiri memang ini ya agak butuh waktu lama Mas ya, karena memang dari misalnya import dari batu bara dari PLTU China, kemudian India, Jepang, dan lain sebagainya ini kan butuh waktu ya, berbulan-bulan juga, dan nggak bisa langsung serta-merta bisa meningkatkan atau menurunkan harga batu bara. Dan memang sih fluktuasi ini memang lebih ke arah sentimen ya Mas ya. Jadi memang kalau misalnya memang sentimennya berbalik, maka ya kurang lebih untuk komoditas batu bara ini juga bisa berpengaruh kuat ya terhadap sentimen tersebut. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, terima kasih Mas Felix penjelasannya super lengkap. Ini kita sambil menunggu buat sahabat-sahabat Pans yang mau komen-komen ya, mau nanya terkait perkembangan saham Leksi atau yang masih ngincer-ngincer nih kira-kira mau beli saham yang mana nih yang terkait dengan saham sektor bara seperti itu. Boleh sahabat Pans jika ada yang mau komen silahkan, nanti saya langsung bacakan ke Mas Felix langsung, nanti biar bisa langsung tanya jawab. Nah, si sahabat-sahabat Pans untuk bertanya, kalau dari Mas Felix apa namanya untuk strategi diversifikasi emitennya bagaimana Mas? Iya Mas. Jadi setelah kita sudah bertemu dengan masing-masing emiten ya, dan kita menyinggung bagaimana tingginya harga batu bara ini kok tidak serta-merta meningkatkan produksi ya dari masing-masing emiten di tahun ini. Memang dari masing-masing emiten sendiri ini memiliki beberapa strategi alternatif ya, yang mana ini untuk meningkatkan revenue stream dari bisnis lainnya selain batu bara. Di mana kalau misalnya Adro nih kita sudah dengar ya bahwa Adaro ini ingin membangun smelter ya aluminium yang senilai kurang lebih 728 juta US dollar di Kalimantan Utara, yang mana ini diproyeksikan untuk mensuplai kebutuhan baterai listrik ya untuk mobil listrik, yang mana ini juga menjadi salah satu hal yang good move ya buat saya, karena memang potensi dari mobil listrik sendiri ini masih cukup potensial di Indonesia. Dan oleh karena itu dari adanya pembangunan smelter, kemudian rencana perseroan untuk mensuplai baterai kepada mobil listrik, ini juga menjadi good move juga bagi perseroan sendiri. Dan selain itu dari PTBA ya, kita melihat bahwa PTBA ini juga sudah menyelesaikan beberapa proyek yang besar ya, misalnya dari PLTU Mulut Tambang yang pada 2022 ini bisa beroperasi ya, yang mana ini juga membutuhkan batu bara yang cukup besar, yang mana sekitar 5,4 juta ton ya, di mana ya pada tahun lalu PTBA sendiri memproduksi 30 juta ton, yang mana ini cukup besar juga, dan juga ini juga menjadi salah satu demand yang kuat ya dari perseroan sendiri untuk menjual batu baranya. Dan ya selain itu juga adanya proyek dari green energy juga ya, misalnya dari PLTS ya, misalnya di daerah lahan pasca tambang di Tanjung Enim dan juga Ombilin ya, yang sebesar 400 megawatt. Dan dari ITMG sendiri kami juga melihat ya bahwa adanya proyek strategis juga lainnya, di mana ya ITMG kan kita tahu ya bahwa mereka ini memproduksi batu bara yang berkualitas tinggi ini Mas, dan ini juga digunakan untuk industri manufaktur di negara-negara Asia Timur ya Mas ya, dan juga ini harga ASP-nya juga paling tinggi dibandingkan peers-nya. Dan selain itu juga ITMG sendiri juga sudah mengakuisisi Geraha Pancakasa ya, yang mana ini merupakan tambang yang memiliki kalori rendah ya, sehingga ini mendiversifikasi produk batu bara dari ITMG sendiri, yang mana kita tahu bahwa mayoritasnya ini berkalori tinggi, dan dengan adanya akuisisi ini maka ITMG juga bisa menyasar yang berkalori rendah ya, yang mana ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik ya. Ya buat saya sih melihat bahwa dari PLN sendiri juga masih tinggi ya Mas ya untuk elektrifikasinya, dan juga kebutuhan akan dari batu baranya, sehingga kurang lebih bisa dijaga ya dari fluktuatif geopolitik, kemudian dari zero covid policy di China ini juga bisa diminimalisir. Dan selain itu juga ya memang ITMG ini Iya, juga memiliki Mas Felix. Oh ya, ini
mumpung ada pertanyaan nih terkait ITMG. Oh iya, iya iya Ini boleh Mas. dari Kak Olga. Nah, untuk dividen ITMG masih worth to buy harga sekarang. Iya, memang dividen. Halo Mas. Halo, Mas Felix. Halo Mas, sudah Ya, sambung sudah ya? putus ya? Oke, ya jadi memang ITMG sendiri merupakan emiten Ya. yang sejarahnya ini memberikan dividen yang sangat royal ya kepada investornya karena memang dari sisi balance sheet-nya mereka juga punya cash yang sangat besar juga sampai ratusan juta US dollar sehingga mereka tidak berkeberatan ya untuk membagikan dividen dalam jumlah besar dan menurut saya memang ITMG di harga yang sekarang ini sebenarnya ya masih masih waktu buy ya untuk buy juga untuk mendapatkan dividennya namun juga ya memang kita harus melihat ya bahwa dividen yang ada saat ini yang diberikan saat ini itu tuh hasil kerja dari TMG di tahun lalu yang mana kita lihat dari ASP-nya saja ini masih ibaratnya ini masih lebih rendah lah dibandingkan dari tahun ini yang mana menurut saya sih ketika memang kita beli ITMG untuk dividen maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa prospek dari perusahaan ini tuh masih lebih cerah lagi karena memang harga batu baranya aja masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sebenarnya memang ini perlu di apa ya jangka panjang sedikit jangka menengah untuk mendapatkan return ataupun misalnya volatilitas risiko yang lebih rendah dan menurut saya masih tetap worth to buy dan juga di satu sisi juga kinerjanya juga bagus banget masih tumbuh juga laba bersihnya dan kami estimasi masih tumbuh juga karena memang seiring dengan adanya peningkatan harga rata-rata ya dan juga rencana volume produksi batu bara yang stabil ya di 18,2 juta ton ya di tahun 2022 ini dan ya menurut saya ini masih waktu buy juga cuman ya memang ini balik lagi ya ke Olgata juga bagaimana porsi dari dana investasinya ya untuk ke TMG mungkin. Oke, terjawab ya, Kak Olgata terkait dividen ITMG. Ya, karena waktunya juga tinggal nggak kerasa ya udah 30 menit. Oh Mumpung iya masih sisa mas. waktu, ada nggak Mas target price yang bisa di-share untuk sekarang dari saham-saham batubara? Untuk sebagai penutup, mungkin itu aja Mas. Ya, jadi untuk target price ya, di mana Adaro ini kita punya target price di 3.400 ya Mas ya. Kemudian untuk PTBA ini kita punya target price 4.100 dengan implied PB 1,6 kali di 2022 dan ya ini merupakan hasil dari peningkatan volume produksi ya yang mana PTBA ini menargetkan peningkatan produksi ke 36 juta ton ya di tahun ini dan juga kami estimasikan adanya peningkatan harga batu bara acuan di 1.140.000. Ini naik ya dari 1.018.000 di tahun lalu, yang mana ya menurut kami ini akan bertranslasi pada peningkatan revenue ya dan juga laba bersih dari perseroan sehingga kami merekomendasikan ya dengan target 4.100. Kemudian untuk ITMG karena memang dari perseroan sendiri ini masih mematok jumlah produksi yang stagnan ya dibandingkan dengan tahun lalu. Namun kami prediksikan jika ASP dari ITMG ini naik ya kurang lebih 10% menjadi 113 US dollar per tonnya sehingga oleh karena itu kami merekomendasikan buy untuk ITMG dengan target pas 32.500 implied PB 1,7 kali. Mungkin dari situ target pas yang bisa saya sudah kami buat dan juga kami share ke teman-teman sobat mas sekalian ya mas ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Felix penjelasannya terkait saham-saham di sektor batu bara. Tadi kita juga udah ngebahas terkait pergerakan harga batu baranya, terus faktor supply and demand, terus bagaimana terkait dengan saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, semoga sahabat-sahabat Pans yang udah ngikutin di Riset Corner kali ini dari awal sampai akhir bisa mendapatkan inspirasi ya, kira-kira mau beli saham apa dan kira-kira mau mau untuk diversifikasi yang mana lagi nih terkait saham-saham batubara. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mas Felix dan terima kasih juga sahabat-sahabat Terima Pans kasih mas.
mau join di Riset Corner kali ini. Kita akan berjumpa kembali di depan di acara Riset Corner. Oke. Ya, terima kasih Mas. Selamat sore. Terima kasih Mas. Selamat sore Mas.